10 pertanyaan interview kerja dan cara menjawab dengan benar dan tepat. Halo sahabat Bursa Kerja dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Bursa Kerja Jepara Official, satu-satunya channel yang membahas tentang info loker terbaru, review kunjungan ke perusahaan, serta tips dan trik dunia kerja. Di edisi kali ini kami akan memberikan 10 contoh pertanyaan interview yang paling sering ditanyakan oleh para HRD, serta bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat dan benar. Tapi bagi kalian yang belum mendukung channel ini, ada baiknya tekan tombol subscribe, like, and share agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Pertanyaan pertama, silahkan perkenalkan diri Anda. Dalam memperkenalkan diri Anda, pastikan sesuai yang tertera dalam CV atau surat lamaran kerja. Sebaiknya kalian juga menjelaskan biodata pribadi kalian, seperti nama lengkap, nama panggilan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, atau keahlian yang kalian kuasai. Contoh, perkenalkan, nama lengkap saya Delta Prasetya, biasa dipanggil Delta, umur 27 tahun, lulusan sarjana psikologi di Unpad tahun 2015, dan mengenai pengalaman kerja, saya 3 tahun sebelumnya bekerja sebagai HRD di salah satu pabrik garmen di Cikarang. Bagi kalian yang masih fresh graduate atau yang belum punya pengalaman, ketika menjawab tentang pengalaman kerja, bisa dijelaskan tentang skill dan kemampuan yang kalian kuasai. Pertanyaan kedua, sejauh apa Anda mengetahui tentang perusahaan kami? Sebelum kalian melamar kerja, pastikan kalian sudah mencari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan yang akan kalian lamar, sehingga kalian akan sangat mudah menjawab pertanyaan tersebut. Contoh, iya, saya sudah mengenal perusahaan ini. Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, berdiri sejak 2015, mempunyai 25 cabang di Jawa Tengah, serta perusahaan ini sendiri mempunyai karyawan sebanyak 200 orang. Pertanyaan ketiga, apa motivasi Anda untuk bekerja di perusahaan kami? Saran dari saya untuk menjawab pertanyaan ini adalah jangan terlalu menyebutkan tentang harapan gaji yang besar ataupun sekedar mencari pengalaman, karena hal tersebut justru akan mempengaruhi pada performa kalian sebagai tenaga ahli profesional. Sebaiknya kalian menjawab seperti ini. Contoh, saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan Bapak, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini, mengingat saya memiliki
dedikasi dan kemampuan diri yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini. Pertanyaan keempat, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kelebihan yang seharusnya kalian sampaikan bisa berupa tentang keahlian kepemilikan atau yang lainnya. Akan tetapi, pastikan pula kalian harus menjawab seputar kelemahan yang ada pada diri kalian. Siapkan pula dengan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Contoh, saya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office secara baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Akan tetapi, saya juga memiliki kekurangan diri, di antaranya saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka terlalu banyak. Sehingga mengatasi hal tersebut, saya selalu menggunakan kalkulator atau alat hitung. Saya juga sedikit sulit membaca jarak jauh. Itulah kenapa alasan saya menggunakan kacamata. Dan terakhir, saya juga tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga saya selalu menggunakan jasa ojek online setiap kali berpergian. Pertanyaan kelima, berapa gaji yang Anda inginkan? Pada prinsipnya, gaji karyawan itu sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Namun dalam hal pertanyaan atau pernyataan ini, sebenarnya HRD melakukan interview, ingin tahu berapa kisaran kebutuhan bulanan kalian, sehingga pastikan kalian pun dapat menyebutkan nominal yang masuk akal dan tambahkan pula alasannya. Contoh, kisaran gaji sesuai kebutuhan saya untuk saat ini kisaran 3 juta per bulan sudah cukup karena saya belum menikah. Dan apabila nominal yang saya sebutkan ternyata memberatkan perusahaan, maka saya mengikuti dari kebijakan perusahaan ini. Pertanyaan keenam, prestasi apa yang sudah pernah Anda capai di perusahaan sebelumnya? Ceritakan prestasi yang menurut kalian memiliki nilai jual lebih, agar pihak perusahaan mengetahui bahwa kalian merupakan pribadi yang mampu berkembang. Akan tetapi, jika memang ternyata tidak ada prestasi yang bisa kalian ceritakan, kalian cukup jawab dengan menggunakan kata belum ada, dan jangan sekali-sekali mengatakan tidak ada, karena kata belum dan tidak memiliki arti yang sangat berbeda. Contoh, di perusahaan sebelumnya saya menjabat sebagai kepala produksi dan dituntut menyelesaikan target produksi selama 1 bulan. Tapi berkat kerja keras saya dan tim saya berhasil menyelesaikan produksi hanya dengan waktu 2 minggu saja. Dan untuk kalian yang belum memiliki prestasi kerja dan masih fresh graduate, kalian bisa menjawab seperti ini. Untuk prestasi akademik, saya pernah juara olimpiade tingkat nasional di bidang sains matematika. Akan tetapi untuk prestasi kerja saya belum memilikinya. Pertanyaan ke-7, apakah Anda pernah melakukan kesalahan
di perusahaan sebelumnya? Upayakan untuk menjawab jujur apa adanya jika memang kalian pernah melakukan kesalahan di perusahaan sebelumnya. Akan tetapi, dalam menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian tidak menjatuhkan atau merendahkan perusahaan sebelumnya. Contoh, dulu saya pernah melakukan kesalahan yang fatal pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan, di mana saya pernah selisih kurang dalam menghitung uang nasabah, dan akhirnya saya harus mengganti kerugian tersebut. Dari pengalaman tersebut, saya jadikan pembelajaran untuk lebih teliti, berhati-hati dalam bekerja. Pertanyaan ke-8. Bersediakah Anda jika Kamil melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja di perusahaan kami? Terkadang memang ada peraturan perusahaan yang menerapkan untuk penahanan ijazah, sehingga sudah seharusnya sebagai karyawan baru kita dapat mengikuti peraturan tersebut. Dan jangan lupa meminta berita acara dalam penahanan ijazah tersebut, dan pastikan Anda mendapatkan salinan berita acara tersebut agar nantinya dapat dipergunakan semestinya setelah Anda selesai bekerja di perusahaan tersebut. Contoh, apabila hal itu merupakan peraturan dari perusahaan dan dari pihak perusahaan menyediakan berita acara serah terima ijazah tersebut, maka saya bersedia mengikuti aturan tersebut. Pertanyaan ke-9. Jika Anda diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa mulai bekerja di perusahaan kami? Jangan sampai kalian ternilai terburu-buru sehingga perusahaan mempertimbangkan kembali terhadap kalian, dikarenakan kalian dinilai sebagai karyawan yang mungkin berani bertindak tanpa memiliki persiapan yang matang. Contoh, jika dalam waktu dekat perusahaan meminta saya untuk bergabung, maka saya mengikuti ketentuan tersebut. Dan apabila saya diberi kelonggaran waktu, saya bisa bergabung setelah 2 hari lagi, karena saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak mengecewakan perusahaan ini menerima saya. Pertanyaan ke-10. Apakah Anda ada rencana menikah dalam 1 tahun ke depan? Membahas pernikahan pada saat interview merupakan salah satu cara perusahaan mengetahui rencana ke depan kalian dalam berkarir di perusahaan tersebut. Jadi pastikan kalian menjawab dengan plan waktu yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Untuk sementara dalam waktu dekat ini saya tidak ada rencana untuk menikah, karena saya mau fokus menata karir saya sendiri. Kalau planning saya nikah sendiri masih 3 tahun ke depan. Itu tadi daftar pertanyaan yang sering ditanyakan HRD pada saat sesi interview kerja. Buat kalian jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Link video ada di pojok kanan atas gambar tersebut.